Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ihda Rifki Fardina. Saya adalah guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS Miftahul Huda Turirejo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 di LPTK IAIN Pontianak dengan nomor induk mahasiswa 242112102. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 semester 2 bab 10 dengan materi keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mohon kritik dan sarannya agar bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Kita lanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dulu. Ketua kelasnya mohon disiapkan persediaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Silakan kalian lihat
di bawah meja kalian semua kursi. Kalau ada sampah, mohon bisa diambil dan ini oleh tempat sampah. Sudah. Saya akan absen pada bagian ini. Yang pertama Abdul Fatah, Anugrah Arif Saputra, Arida Dewi Rahmadiyati, Azri Ilham Akbar, Cahyani Salsabila, Cici Pangesti, Gilang Alfiansa, Maulana Farid Rizkiansa, Miftahul Ulum, Muhammad Husin Anwar, Mutrikatus Sakdia, Muhammad Soleh, Muhammad Agus Saifullah, Muhammad Angga Adi Saputra, Muhammad Aris Maulana, Muhammad Ibnu Ramadan, Muhammad Reza Pratama, Muhammad Ulin Albert, Muhammad Ulin Johan, Natasha Khairunisa, Nur Muhammad Erwin, Safa Nur Madinah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, untuk merefleksi pikiran kalian semua untuk fokus, saya akan menguji. Contohnya gini, kalau saya menyebutkan angka 1, kalian silakan tepuk tangan. Selain angka 1, jangan tepuk tangan. Bisa dimulai? Ya. 1, 3. Oh, selesai. Ya, lagi. 4. 1. 5. 1. Oh iya, terima kasih. Apakah kalian masih ingat pembelajaran pada minggu kemarin? Pampel akidah akhlak. Masih ingat ya? Bab 9. Apa? Adab membaca Al-Quran dan apa? Berdoa. Masih ingat semua? Ayo Ulum, ikan tidak Mas Ulum. Berarti kalian tidak belajar. Minggu kemarin itu adalah ada membaca Al-Quran dan juga berdoa. Dan kita lanjutkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu bab 10, meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada pagi hari ini nanti akan saya putarkan video. Nanti kalian bisa memahami. Soalnya nanti terakhir ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Bisa dimengerti? Ya anak-anak, hari ini kita akan menonton video. Nanti kalian
bisa menyelesaikan soal-soal yang nanti saya berikan. Saya akan membantu dulu untuk kuesionernya. Mungkin nanti pakai ini ya, jawabnya pakai ini. Silakan kalian simak dan perhatikan. Video kali ini kita akan membahas sejarah singkat tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim merupakan seorang nabi yang hidup di masa jahiliyah, masa di mana puncak dari berkumpulnya orang musyrik dan juga kafir. Beliau lahir pada tahun 2295 sebelum Masehi di Mosul. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan anak dari seorang pengrajin berhala yang termasyhur pada zaman tersebut. Pada zaman beliau di Mosul diperintah oleh Raja Namrud yang memerintahkan rakyatnya untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam lahir, Raja Namrud memerintahkan agar setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Karena ayah dari Nabi Ibrahim menyembunyikan beliau di hutan untuk menyelamatkannya dari pasukan Raja Namrud. Saat Nabi Ibrahim mulai tumbuh besar, beliau mulai berpikir kenapa masyarakat menyembah berhala. Padahal berhala hanya benda mati yang terbuat dari batu, sehingga beliau tidak mau menyembah berhala. Beliau melihat benda-benda di langit seperti bintang dan bulan, kemudian beliau berpikir bahwa apakah benda-benda di langit itulah Tuhan? Namun beliau melihat bulan, bintang dan matahari tersebut terbenam dan menghilang, sehingga beliau berkata, aku tidak akan bertuhan kepada benda-benda seperti itu. Nah, hal ini telah dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 76 hingga 79. Saat Nabi Ibrahim beranjak dewasa, Allah memberikan akal pikiran yang luar biasa cerdas sehingga saat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam mulai mendakwah. Dalam menjalankan dakwahnya, beliau dihadang dengan persoalan yang sangat berat. Masa jahiliyah adalah masa keserakahan dan keburukan umat manusia terbesar. Berhala tersebar di mana-mana sehingga dijadikan Tuhan yang disembah oleh Raja Namrud dan juga rakyatnya. Nah, suatu hari pada saat orang-orang di negara Nabi pergi dan meninggalkan kampungnya, Nabi Ibrahim memiliki akal untuk menghancurkan semua berhala-berhala tersebut. Beliau kemudian menghancurkan berhala-berhala itu menggunakan sebuah kapak, yang mana beliau hanya menyisakan satu berhala dan dengan sengaja menaruh kapak tersebut sebagai kalung berhala tersebut. Nah, setelah Raja Namrud dan juga pengikutnya kembali ke negerinya, Raja Namrud sangat marah besar mengetahui kejadian tersebut. Kemudian Raja langsung menuduh Nabi Ibrahim sebagai pelakunya karena Raja mengetahui bahwa berhala besar yang berkalung kapak itulah yang menghancurkan berhala-berhala lainnya. Raja
Nah, dari situlah Nabi lalu mengatakan bahwa berhala yang tidak bisa melakukan apa-apa, kenapa harus disembah? Mendengar perkataan Nabi Ibrahim tersebut, para pengikut Raja Namrud bersadar bahwa berhala yang mereka sembah selama ini bukanlah Tuhan. Raja Namrud pun semakin marah terhadap beliau. Raja memerintahkan pasukannya untuk membakar beliau hidup-hidup. Kemudian Nabi diikat di tengah tumpukan kayu, lalu Raja memerintahkan untuk menghidupkan api untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun atas kuasa dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api yang panas tersebut. Melalui surat An-Nahl ayat 69, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Betapa terkejutnya Raja Namrud dan pengikutnya ketika api yang besar itu padam, Nabi Ibrahim keluar tanpa luka sedikit pun. Nabi Ibrahim mempunyai dua istri yang bernama Sarah dan juga Siti Hajar, serta memiliki dua anak yang bernama Ismail dan juga Isa. Nabi Ibrahim saat lahir anak pertamanya yaitu Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau untuk menyembelih anaknya tersebut. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam telah menanti berpuluh-puluh tahun agar dapat dikaruniai seorang anak. Karena kecintaan dan ketakwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim pun bersedia menyembelih anaknya Ismail dengan tulus ikhlas. Melihat ketakwaan beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengganti Ismail dengan seekor kambing. Untuk menghormati peristiwa tersebut, umat Islam di setiap tanggal 10 Zulhijjah melakukan penyembelihan hewan kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya wafat dalam usia lebih dari 200 tahun. Kemudian dakwahnya pun digantikan oleh kedua anaknya yaitu Ismail dan juga Isa, dan keduanya pun juga diakui sebagai nabi. Yang saya kasih tadi soal-soalnya itu sebagai pengganti ulangan harian. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan kerjakan.
sudah lewat dari 5 menit. Sudah siap belum? Sudah selesai belum? Ayo mari kita bahas. Soal yang pertama yaitu apa saja mukjizat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa yang bisa jawab? Ayo, percaya nih. Tidak terbakar oleh api saat dilepaskan ke dalam api oleh Raja Namrud dan kaumnya. Oke, terima kasih, benar sekali. Yaitu salah satu mukjizat dari Nabi Ibrahim yaitu ketika dibakar oleh Raja Namrud dan pengikutnya, Nabi Ibrahim tidak ikut terbakar, bahkan malah kedinginan. Soal yang kedua, apa saja pelajaran yang bisa diambil dari kisah hidupnya? Mas Ulum. Nabi Ibrahim adalah penyembah berhala, keberanian dan keteguhan dalam menyampaikan kebenaran, kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar, terima kasih. Yaitu kisahnya yaitu Nabi Ibrahim tidak mau menyembah berhala karena tidak sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Soal yang ketiga, bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi tantangan dari kaumnya? Ayo, siapa? Baca ya nih. Dengan cara mengajak mereka berdiskusi logis, menghadapi ancaman dengan sabar dan tawakal, dan meninggalkan kaumnya ketika mereka tetap menolak kebenaran. Iya, terima kasih. Yaitu salah satunya mengajak mereka diskusi bahwa yang diaturkan dari Nabi tentang penyembah berhala adalah tidak sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu soal nomor 4, apa hubungannya antara kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan peristiwa Idul Adha? Ya, siapa? Mas Fatah, boleh tidak? Ya, Mas Fatah. Kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya. Dan merayakan ketaatan, keikhlasan dan pengorbanan. Ya, terima kasih. Kisah Nabi Ibrahim dengan Idul Adha yaitu salah satunya dengan istilah kurban atau mengorbankan dari Nabi Ibrahim untuk disembelih Nabi Ismail karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Ismail yang sebelumnya mau disembelih diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan domba dari surga. Oke, terima kasih. Silakan jawabannya bisa dikumpulkan. Ayo. Bukan dari satu semua. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya tutup. Nanti dilanjutkan minggu depan dengan pembelajaran yang sama karena ini 2 kali jam PTN. Bisa dimengerti semua? Mudah-mudahan kalian semua sehat. Sampai ketemu minggu depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.